Habib Ma'had Ali Tarbiyatul Mu'allimin Al-Halimi yang sama kita hormati bersama semua pengurus, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Halimi, para masyayikh, para santriwan dan santriwati Ma'had Ali Al-Halimi yang sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga dapat kita melaksanakan suatu acara tasyakuran khatmul kitab Syarah Hikam. Syarah Hikam ini ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim yang terkenal dengan Ibnu Abdul Tabtazi yang dibahasakan pada Arabi. Sedangkan Ibnu Athaillah sendiri adalah penulis matanya. Secara singkat disampaikan, Ibnu Athaillah itu adalah seorang yang dilahirkan di Al-Iskandaria pada tahun 1260. Pada tahun 1260 beliau dilahirkan di Alexandria. Kemudian beliau wafat pada tahun 1309. 1309 beliau meninggal. Berarti umur beliau hanya 49 tahun. Ternyata ulama-ulama dahulu itu umurnya masih lebih bawah dari Tawur Mas'ud. Imam Ghazali hanya 51 tahun, Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Zarkasi hanya 55 tahun, Imam Nawawi hanya 40 tahun. Yang paling panjang umurnya memang adalah Abu Suja, pengarang Matan Takrib. Imam Ghazali itu 51 tahun ya. Jadi saya Abdul Jalani, jadi jauh di bawah usia Tawur Mas'ud. Ya, dia katanya masuk lansia. Lalu dia para lansia, para terunda doang. Balita sudah diri. Dia paling sekali. Jadi kisahnya Ibnu Athaillah itu dulu memang seorang ulama fikih. Dia kepala madrasah di Al-Mansuriyah, kepala madrasah Al-Mansuriyah yang di Mesir. Nah, seringkali bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Jadi beliau itu adalah mazhabnya mazhab Maliki. Jadi Ibnu Athaillah itulah namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sukandari. Lalu dia berpindah ke Mesir. Di situ dia mengembangkan madrasah Al-Mansuriyah. Kemudian dia mempunyai sahabat yang sangat-sangat dekat, tapi teman dialognya terus, yaitu adalah Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah dia ahli fikih dalam mazhab Hambali. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari segi basic perekonomiannya, Ibnu Athaillah itu orang kaya, sehingga diriwayatkan bahwa kuda yang selalu dikendarai oleh Ibnu Athaillah itu tidak bisa dibeli oleh Raja Mesir pada waktu itu. Pakaian yang dipakai oleh Ibnu Athaillah tidak bisa dibeli juga oleh Raja Mesir. Kenapa? Karena memang Imam Malik itu begitu dia pakaiannya seorang sufi yang kelihatannya bermewah-mewahan. Sementara Ibnu Taimiyah, karena dia mazhab Hambali, pakai Hambaliyah, Imam Hambali itulah orang miskin. Jadi penampilannya sangat-sangat kere memang. Sehingga pada suatu saat Ibnu Taimiyah ini dipenjara. Lantaran apa? Dia mempertahankan pendapatnya yang mengatakan talak 3 yang diucapkan sekali itu dijadikan 1 oleh Ibnu Taimiyah.
Akhirnya dipenjaralah beliau. Setelah dipenjara selama berapa tahun, maka keluar dari penjara, dia langsung ke Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar yang sekarang ini. Lalu kebetulan pada waktu itu salat sedang berlangsung. Yang menjadi imam adalah Ibnu Athaillah. Nah begitu selesai sholat seperti biasa, wirid, berdoa. Begitu dia selesai sholat, akhirnya Ibnu Athaillah mendatangi Ibnu Taimiyah. Jangan menganggap bahwa apa yang saya lakukan dulu itu sebagai suatu kesalahan besar. Tapi ingatlah bahwa itu merupakan salah satu proses yang ditakdirkan oleh Allah pada Tuhan. Terus bagaimana dengan tadi? Saya berdoa itu bertawassul dan Nabi Muhammad SAW, saya bertawassul dengan Muhammad SAW. Bagaimana mendapat Tuhan? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan memang bahwa Nabi Muhammad itulah diciptakan untuk menjadi syafaat, untuk memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat yang tidak akan memberikan syafaatul kubra, sedangkan syafaatnya di dunia ini adalah dengan sunnahnya kepada sahabatnya. Makanya kalau Rasulullah SAW tidak dikatakan guru oleh sahabatnya, tapi dikatakan sahabat. Adalah sahabat. Jadi semua tidak dianggap murid, tapi dikatakan sahabat. Walaupun Rasulullah merupakan guru yang paling utama, tetapi untuk kekeluargaan familiar itu tidak ada disebut beliau sebagai guru, dan para sahabat tetap dikatakan sahabat, dikatakan murid. Kemudian setelah dia berdialog panjang antara Ibnu Athaillah dan Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah ini terus memang dia tidak memiliki tasawuf, tapi dia punya takiyah. Takiyah itu semuanya sama dia dengan tasawuf, cuma disilakan yang takiyah. Itu artinya sama-sama pembersihan hati. Nah, pembersihan hati. Sedangkan Ibnu Athaillah ini setelah dia melihat banyak sekali jamaah di Masjid Al-Azhar ini, ya, ternyata di situ sedang mengajar Abul Abbas Al-Marsi. Abul Abbas Al-Marsi ini sebagai generasi pelanjut daripada Imam Hasan As-Sazili, Abu Hasan As-Sazili. Nah, Abu Hasan As-Sazili ini dia mempunyai tarekat yang namanya tarekat Saziliyah. Itulah yang diwarisi oleh Al-Marsi, itu pula yang diajarkan. Lalu dia coba Ibnu Athaillah itu duduk di majelisnya Al-Marsi. Ternyata menarik. Nah, setelah itu dia tertarik, mulailah dia belajar tasawuf. Jadilah menjadi sufi yang besar pada zamannya Ibnu Athaillah ini, sampai dia mengarang banyak kitab, sebanyak 20 karangan beliau. Banyak 20, baik yang berkaitan dengan ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu syarah, ilmu fikih juga. Tetapi yang paling terkenal karangan beliau adalah ini, kitab itu yang sudah disarahkan oleh banyak sekali, ya. Banyak. Salah seorang daripada penerus beliau yang namanya Ibnu Hajib, Ibnu Zazub, itu mensarahkan kitab-kitab ini dengan 36 syarah. Beliau sendiri yang menulis 36 itu, sesuai dengan perjalanan tasawufnya, kemanapun dia pergi melaksanakan perjalanan tasawuf, begitu pula dia langsung menghasilkan satu syarah. Akhirnya 36 itu disarahkan oleh beliau saja, 36 syarah ini. Nah, yang menjadi inti daripada ajaran Al-Hikam adalah yaitu jangan sampai memandang suatu hanya di batas luarnya saja, tetapi adalah harus sampai di luar, sampai lewat, melampaui batas luar. Kemudian diharapkan hal itu supaya semua akwal ini tidak menjadi hijab, tidak menjadi hijab untuk bertemu dengan Allah. Karena intinya adalah bagaimana seorang sufi itu wusul. Nah, oleh sebab itu para murid yang sedang belajar tasawuf dikatakan dia
al-mutasawwif, orang yang sedang berproses untuk menuju tasawuf. Jadi kemudian lama-lama jadi sufi. Jadi tasawuf itu berproses pembersihan hatinya dan kelak menjadi seorang sufi. Nah, Ibnu Athaillah ini tidak hanya mendalami teori, tapi juga langsung dibimbing oleh Mursi, Imam Al-Marsi. Imam Marsi inilah yang dulu dibimbing oleh Hasan Az-Zazili. Hasan Az-Zazili ini yang pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah di Baitul Maqdis, sedang berbicara 3 orang Nabi Rasul ulul azmi, yaitu adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa. Pada saat dia berbicara, maka tiba-tiba Nabi Musa nyetuk, "Wahai kekasih Allah yang terakhir, saya ingin buktikan sabda Tuhan yang mengatakan ulama ummati kambia ibad Israel." Ulama yang jadi umat jadi ulama sama dengan para nabi Bani Israel. Akhirnya saya ingin buktikan sekarang, dia bilang. Akhirnya Nabi kita bertanya, "Aina Abu Hamid Al-Ghazali?" Mana Abu Hamid Al-Ghazali? Maka Abu Hasan Al-Ghazali jawab, "Hada ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Hamid Al-Ghazali ke depan, lalu, "Ayo kamu buktikan kebenaran ucapan saya." Kawan matikan ini lampu ini yang mengatakan ulama ummati kambia Bani Israel. Akhirnya apa? Ayo tanya sudah ini Abu Hamid Al-Ghazali ditanya oleh Nabi Musa, "Siapa namamu?" Satu pertanyaannya, "Nama saya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Kamu kok ditanya namanya saja banyak sekali jawabannya. Apa itu caranya orang alim? Berarti saya tidak percaya bahwa umat Muhammad yang menjadi ulama itu sama seperti Nabi Abu Israel. Lalu Imam Ghazali menengok kepada Rasulullah, "Gimana Rasulullah, apakah saya jawab?" Jawab tetapi beradab ya. Akhirnya dijawab oleh Imam Ghazali, "Coba Tuhan ingatkan peristiwa di Tursina." Pada saat itu Tuhan ditanya, "Matil kabiyamini kaya Musa." Apa itu di tangan kanan Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, "Hadhi asaya atawakkau biha wa amsu biha janani." Terus dijabarkan. Itu kan Tuhan hanya ditanya apa yang ada di tongkat kanannya, tapi kenapa banyak sekali jawabannya? Seharusnya kan ditanya tongkat saja jawab, jangan banyak-banyak. Jawab Nabi Musa, "Saya ingin lama-lama berbicara dengan orang yang saya kasih atau Allah Subhanahu wa taala." Saya juga begitu. Saya ingin lama-lama berbicara dengan Tuhan. Nah, akhirnya baru ada percaya Nabi Musa bahwa ulama ummati kambia Bani Israel. Kemudian barulah ditanya, "Ayo, mana umat Tuhan yang sama seperti umat saya?" Nah, kenapa kita mempelajari kitab fikih ini sebagai salah satu kitab yang sangat sederhana dalam ilmu tasawuf? Ini sungguhnya kita ingin mengantisipasi bahwa banyak sekarang sufi-sufi yang nyeleneh di Indonesia ini, bahkan sudah masuk di Lombok yang sudah sering mempertanyakan mana sehadapnya Tuhan sekarang, mana kita sembah dan kita. Saya kalau sebelum tahu di mana hadapnya Tuhan, dia sedang menghadap mana sekarang, saya tidak akan mau sembahyang. Kemudian, tetapi jangan katakan saya tidak sembahyang. Saya ini sembahyang dan bilang, saya mengikuti salah satu nabi. Kenapa kau bilang begitu? Karena dia berdalil dengan ulama al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu harus para nabi. Para nabi bukan satu nabi katanya. Maka manapun nabi yang kita ikuti, kita akan selamat. Nah, disinilah tempat mereka kadang-kadang tidak tahu rahasia daripada ilmu nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, tidak mengatakan al-alimuna warasatul nabiyyin. Kalau al-alimuna adalah jamak muzakkar salim, dia tetap
satu, tetapi hanya ada yang tambah waw dan nun ketika ada marfu, ya dan nun ketika mansub dan majrur. Itu kalau jamak muzakkar salim berarti personalnya itu utuh, masih bisa terpecah, masih bisa dikapling. Tetapi kalau dia sudah jamak taksir, ini tidak bisa dipisah lagi, harus menjadi satu kesatuan. Begitu juga al-anbiya, tidak mengatakan nabi. Kalau nabi berarti masih bisa dipecah. Tapi kalau sudah menjadi jamak taksir, tidak bisa dipecah. Artinya dalam keikutsertaan kita kepada para nabi rasul itu kolektif. Misalnya begini, salatnya Nabi Adam adalah waktu subuh, salatnya Nabi Daud adalah waktu zuhur, salatnya Nabi Sulaiman waktu asar, salatnya Nabi Yakub waktu maghrib, salatnya Nabi Yunus adalah pada waktu isya. Maka kita umat Muhammad ini mengikuti semuanya, karena ini anbiya bukan nabi. Karena apa? Begitu juga pada waktu dia melakukan. Kalau Nabi Adam salatnya hanya berdiri, kalau Nabi Ibrahim salatnya hanya duduk, sedangkan Nabi Yakub salatnya sujud. Kalau kita pisah-pisah berarti kita mengikuti Nabi Ibrahim hanya berdiri salatnya. Kalau Nabi Yakub kita hanya duduk. Nah inilah yang diikuti oleh mereka. Kenapa? Karena kebodohannya dalam ilmu nahwu, akhirnya mereka melakukan seperti itu. Tapi kalau sudah mengatakan anbiya, ini harus menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian yang sudah masuk juga ke Indonesia itu tasawufnya Sunan Kalijaga itu. Tasawufnya Sunan Kalijaga ini tidak mengakui Islam sebagai agamanya, tapi Pancasila sebagai agamanya. Karena dia berkeluarga dari agama Islam. Nah, tasawuf Sunan Kalijaga inilah yang mengatakan semua agama itu adalah sama benarnya. Karena dia masuk ke Indonesia itu berarti sudah menjadi agama Pancasila, bukan agama Islam, Kristen, Yahudi, Buddha dan sebagainya. Nah ini termasuk tasawuf yang harus kita antisipasi. Sehingga dia demikian, walaupun kita masih sekedar mempelajari, belum punya mursyid secara khusus. Selamat datang ke guru kita di Wardi Muhammad Ridwan. Jadi kitab Syarahul Kamil atau Hikam terdiri atas 293 hikmah, terdiri atas 293 hikmah dengan 42 munajatnya. Alhamdulillah itu sudah kita selesaikan dengan syarahnya. Maka itu sebabnya pada hari ini ada kata syakuran bertepatan Jumat kedua daripada bulan Sya'ban ini, kita berharap akan ujian. Kemudian nanti setelah ditamatkan ini akan kita ulangi dari syarahnya yang di dalam itu. Sementara yang sudah kita tamatkan syarahnya yang di luar garis. Nah, sedangkan yang di dalam garis itu belum kita mulai untuk para masantri, walaupun untuk para masayih sudah memulai membaca ini. Nah, diharapkan nanti para santri kalian kalau ingin mendalam dalam ilmu tasawuf ini, maka kalian harus mencari mursyid secara khusus. Minta guru saya ini sudah mulai jadi mursyid ini. Nah, siapa yang ingin mendalam silakan. Ini bukan promosi tapi memang sudah menampakkan diri. Jadi kalau kalian lihat bahwa tasawuf yang sudah bersebaran di Indonesia ini memang ada yang perlu kita antisipasi, jangan sampai kalian masuk dalam yang dalam selanjutnya itu mereka bisa mencari ridha Allah dengan cara bertelanjang. Nah, ini yang tidak benar, yang meninggalkan syariat. Padahal di dalam tasawuf itu tidak pernah
ada anjuran meninggalkan syariat. Salat wajib tetap berjalan. Nanti kualitas salat itulah yang sampai kepada salat ma'rifat. Pada dasarnya salat syariat, kemudian salat tarekat, salat hakikat, kemudian salat ma'rifat. Ingat, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu menggambarkan kita itu. Jadi diharapkan kepada kalian yang sudah kalian hatamkan ini baca ulang. Nanti yang belum kita hatamkan, kita mulai dari dalam tuh supaya lebih luas pengalaman kalian. Ketika nanti kalian tertarik untuk mendalam tasawuf, silakan mengikuti salah satu mursyid yang tidak meninggalkan syariat. Karena menurut hasil muktamar ke-13 Jakmin itu Jam'iyah Ahli Tariqah Muktabarat Indonesia yang dilaksanakan di Lamongan di pondok pesantren ANS itu. Itu memutuskan bahwa haram seorang mursyid mengajarkan tarekat bagi orang yang belum bisa syariat. Haram bagi mursyid untuk mengajarkan tasawuf bagi orang yang tidak pernah pelajari tauhid, fikih dan akhlak. Nah, itu supaya tidak terpengaruh oleh orang-orang yang kadang-kadang mengutamakan tasawuf tapi tidak pernah belajar tauhid, kemudian tidak belajar syariat. Akhirnya di situ akan dipuja-puji, yaitu tasawufnya Syekh Jenar yang mengatakan manunggali kalau Gusti itu. Jadi memang para guru tasawuf ini kadang-kadang dia suka nyeleneh-nyeleneh ya. Seperti halnya gurunya Jalaluddin Arumi yang namanya Samsud Tabri. Pada saat Jalaluddin Arumi ingin belajar tasawuf dari Samsud Tabri, disuruh pertama kali Jalaluddin Arumi kenapa? Untuk membeli arak. Padahal Jalaluddin Arumi seorang ulama besar. Akhirnya karena dia diancam, kalau kau tidak mau memberikan saya arak, maka saya tidak akan ajarkan kau tasawuf ini. Akhirnya terpaksa Jalaluddin Arumi membeli arak di perkampungan orang Nasrani. Jadi lalu diteriakkan, Jalaluddin itu membeli arak untuk minumannya. Maka dikeroyokkah Jalaluddin Arumi. Babak belur, barulah datang gurunya Samsud Tabri mengatakan, kenapa kalian pukul di oleh saya? Dia ulama besar membeli arak, dia. Enggak, masa dia beli arak? Ulama besar membeli arak. Arak yang beli tadi itu dia pedagangnya masih ada. Bukan, dia tidak beli arak, dia beli air putih. Akhirnya buktikan begitu dikeluarkan botol ini ternyata memang isinya air putih. Berarti dia berubah jadi arak. Lalu apa caranya ini? Terpenuhi oleh perintah ini. Artinya kata si Samsud Tabri, guru dari Jalaluddin Arumi itu, kamu jangan mencari nama besar supaya kau dianggap orang suci oleh orang. Jadi kalau tujuanmu mempelajari tasawuf ini supaya anggapan orang kepadamu kau menjadi orang suci, maka sebaiknya tidak usah. Biar nanti Allah yang menilai kau menjadi orang suci. Jangan kau menilai dirimu. Nah inilah perjalanan daripada Jalaluddin Arumi dan dari para sufi-sufi yang ada di dunia sekarang ini, baik mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, banyak para ulama-ulama mazhabnya yang menjadi sufi. Seperti halnya Ghazali kan mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau itu Syekh Abdul Qadir Jailani mazhabnya adalah Hambali. Jadi banyak sekali para sufi-sufi pada zamannya. Nah ini sekedar sebagai peringatan kepada para santri dan santriwati untuk senantiasa baca ulang apa yang sudah kalian hatamkan untuk menambah pengetahuan kalian, memperkuat niatan kalian, dan ketika nanti pada satu saat kalian ingin mendalami tasawuf, maka bergurulah pada para sufi yang betul bisa mengarahkan kita menegakkan syariat. Melalui syariat itu kita mencari sebuah marifat. Kepada para masyayikh,
yang hadir pada kesempatan ini. Kami atas nama semua para satriwan satriwati menyampaikan terima kasih yang setulusnya. Semoga kehadiran kita semua ini tercatat sebagai amal-amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala yang akan dijadikan sebagai proses pewarisan ilmu kepada para satriwan dan satriwati pada ahli al-halimin, sehingga ke depan akan menjadi pengganti kita pada masanya. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi suatu kenyataan. Atas segala kurang dan khilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Selanjutnya zikir yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaili SPD. Kepada beliau disilakan. Yang akan dilanjutkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.